Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Gimana kabarnya adik-adik semua kelas 9? Mudah-mudahan antum semua di rumah sana diberikan kekuatan dan ketabahan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa dalam lindungan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang berbahagia ini ya, insyaallah Ustadz akan membacakan atau menjelaskan tentang materi Qurdis Al-Quran Hadis ya. Walaupun dalam hal ini buku Qurdis atau modul materi UMBN Qurdis ini dibagi dua, atau pengajarnya ada dua. Yang pertama saya Ustaz Yayan selaku yang akan menjelaskan materi tafsir. Kemudian yang kedua adalah Ustaz Ahsin Ibad. Ustaz Ahsin juga akan menjelaskan tentang hadis. Sekali lagi, jadi yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan dibahas oleh saya. Kemudian nanti yang berhubungan dengan hadis akan dibahas oleh Ustaz Ahsin Ibad. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai kepada materi 2 ya, yang kedua. Nah, dalam materi 2 ini kita akan membahas beberapa surat ya. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, dan juga surat Al-Ikhlas ya. Saja memulai pembahasan kita, yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ayatnya yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah ayat pertama. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, kita langsung kepada penjelasan surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah memiliki beberapa nama ya. Di antaranya adalah Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran. Maksudnya apa? Isi kandungan ketujuh ayat Al-Fatihah merupakan intisari Al-Quran ya. Jadi Al-Quran Al-Fatihah itu mencakup seluruh isi Al-Quran 30 juz ya, secara umum. Nah, ada juga yang mengatakan Ummul Kitab ya, semakna dengan Ummul Quran. Yang kedua adalah As-Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang berulang. Maksudnya kenapa disebut As-Sab'ul Mathani? Karena diulang-ulang setiap hari dalam salat. Ini beberapa ulama mengatakan seperti itu. Minimal dalam salat fardu ada 17 rakaat, maka paling tidak kita minimal sehari semalam membaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat ini sebanyak 17 kali berulang-ulang. Belum lagi ketika kita sholat sunnah, berdoa dan lain sebagainya. Itu tentu lebih banyak lagi. Makanya ulama mengatakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. Walaqad atainaka sab'am mathani wal Qur'anan 'azim, itu dalilnya. Baik, kesimpulan daripada surat Al-Fatihah. Yang pertama, ayat pertama berisi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar mulai aktivitasnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, dalilnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu wajib kita mulai dengan membaca basmalah. Apabila kita memulai sesuatu pekerjaan tidak memulai dengan bismillah, maka pekerjaan kita sudah pasti tidak akan berkah. Baik. Selanjutnya yang kedua, Allah menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan, memelihara dan menguasai alam semesta ya. Ayatnya mana? Ar-Rahmanir-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah yang Tuhan semesta alam adalah Allah yang menciptakan, memelihara dan juga menguasai alam semesta tersebut.
Kemudian di ayat ketiga Allah menegaskan kembali sifat kasih sayangnya kepada makhluk. Di ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim ya. Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir. Ini Allah Maha Penyayang ya, kepada semua makhluknya, tidak pandang bulu ya. Artinya apa? Allah memberikan kehidupan kepada semua makhluknya, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya, dan Allah memberikan kebahagiaan kepada seluruh makhluknya. Ini secara umum bagi yang kafir maupun yang muslim, baik kepada hewan maupun kepada manusia, kepada tumbuhan. Ini adalah sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ini tempatnya hanya di dunia saja ya. Karena hewan dan tumbuhan-tumbuhan itu hanya tempatnya di dunia saja. Kemudian yang kedua, Allah punya sifat Ar-Rahim ya. Kasih sayang Allah kepada makhluknya yang beriman, yaitu tempatnya di akhirat. Nah, ini disebut dengan nanti seorang yang beriman akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatnya Allah disebut di sini dalam adalah Ar-Rahim. Baik. Khusus untuk orang-orang muslim mukmin ya. Orang kafir tidak akan mendapatkan bagian ini. Kemudian ayat keempat menjelaskan bahwa Allah adalah penguasa tunggal yang sesungguhnya, Maliki Yaumiddin, itu ayatnya. Ayat kelima dijelaskan bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah dan memohon pertolongan, bukan kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ke-6 dan ke-7 dijelaskan bahwa sebagai makhluk yang lemah dan mudah tergoda oleh bujuk rayu setan, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditunjukkan jalan yang benar dan lurus, yaitu agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Maaf, ini terlewat terlalu banyak. Ayat keempat bunyinya adalah wa min syarrin nafatsati fil 'uqad ya. Dari kejahatan perempuan-perempuan yang atau perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya ya. Nah, ini nafasat, pada kalimat nafasat ini adalah perempuan-perempuan penyihir ya. Walaupun sebenarnya di situ bukan hanya perempuan saja, tapi kan penyihir juga tentunya ada yang laki-laki. Tetapi ini sudah menjadi idiom, sudah menjadi satu peribahasa ungkapan ya, bahwa yang meniupkan buhul atau penyihir-penyihir itu adalah wanita. Sama seperti di kita di Indonesia itu ada istilah nenek sihir ya. Tidak ada kakek sihir, om sihir, bapak sihir, tidak ada. Yang ada adalah nenek sihir. Itu dah menjadi sebuah nama tersendiri buat dia ya. Walaupun kadang-kadang penyihirnya bisa saja kakek-kakek, bisa saja om-om, bisa saja anak kecil dan sebagainya. Tapi yang jelas itu sudah menjadi satu paket disebut dengan nenek sihir. Nah, dan banyak sekali ya. Kayak misalnya ibu kota, tidak ada bapak kota ya. Kemudian nenek moyang, tidak ada kakek moyang. Nah, itu sudah menjadi satu idiom ya. Itu yang dapat disampaikan dari surat Al-Falaq. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas ini ayatnya 3 ayat. Baik, berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah ya, yang satu, yang esa. Allahus samad ya, Allah tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya, dan tidak ada yang setara dengan Allah ya. Baik, kemudian kita masuk ke penjelasan surat Al-Ikhlas. Tetapi sebelum kita masuk ke penjelasannya, yang pertama, surat Al-Ikhlas ini diturunkan di atau termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebab nuzulnya sendiri adalah ketika Nabi ditanya oleh orang kafir Quraisy tentang nasabnya Allah, turunannya Allah. Kalau orang Arab kan punya nasab, bapaknya bin fulan, bin fulan, bin fulan sampai ke nenek segala macam. Coba Muhammad terangkan kepada kami bagaimana nasabnya Allah, atau siapa nasabnya Allah. Maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab, langsung Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu adalah yang satu, yang esa. Allahus samad, Allah yang tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menandinginya, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Ya, ayat pertama, katakanlah itu domirnya atau mukhatabnya adalah Nabi Muhammad. Dialah Allah yang Maha Esa, artinya dialah yang satu, tunggal, tidak memiliki tandingan, saingan, wakil dan yang menyerupainya. Nah, bayangkan kalau seandainya Allah lebih dari satu misalnya ya, atau Allah memiliki wakil, atau Allah memiliki tandingan. Wah, kalau Allah lebih dari satu, atau Allah mempunyai wakil, coba bayangkan oleh antum semua. Ketika Allah ingin menciptakan planet bernama Bumi, Allah yang satu bilang kepada temannya atau kepada wakilnya, wahai wakilku, aku akan membuat planet namanya Bumi, begitu dan begini. Maka Allah yang lain atau wakilnya setuju, sepakat. Kemudian setelah itu dibicarakan bagaimana dengan bentuknya. Allahnya yang satu bilang Tuhan yang satu, kita tidak bilang Allah ya, Tuhan. Ya, walillahil matsalul a'la. Ini hanya contoh ya. Apa namanya? Tuhan yang satu dia bilang saya ingin membuat planet Bumi itu berbentuk bulat. Satunya lagi atau wakilnya dia bilang saya pengen lonjong. Satunya lagi saya pengen segi 4, saya pengen segi 3. Surahnya ribut di situ saja. Ya. Itu kalau seandainya Allah punya saingan, Allah punya wakil, Allah ada lebih dari satu ya, atau Tuhan lebih daripada satu. Kemudian misalnya Tuhan Allah ingin menciptakan makhluk di muka bumi. Setelah tadi sepakat, akhirnya disepakati bersama bahwa planet bumi itu bulat. Nah, akhirnya sepakat ya. Kemudian ingin menciptakan makhluk, ini ja'inun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan pemimpin di muka bumi, yaitu manusia. Itu sepakat. Oh, betul, harus ada pemimpin yang mengatur segala urusan di muka bumi ini. Itu sepakat. Tuhan-Tuhan yang lainnya juga sepakat, wakilnya sepakat ya. Bahkan menteri-menterinya sepakat. Tibalah pada saat menciptakan wujud manusia itu seperti apa. Tuhan yang satu bilang lubang hidungnya menghadap ke bawah, sebab nanti di bumi itu akan turun hujan. Kalau lubang hidungnya masuk ke atas, mengarah ke atas, itu akan kemasukan air hujan nantinya kalau dia lagi jalan. Kemudian wakilnya atau Tuhan yang satunya dia tidak sepakat ya. Jangan ke bawah, sebab nanti proses penguapan oksigennya akan lama, pengeluaran karbon dioksidanya akan susah. Coba lubangnya ke atas supaya penguapannya lebih cepat. Kemudian ada satu lagi, jangan ke atas karena dia akan kena hujan, jangan ke bawah karena proses penguapannya lama. Sudah aja ke depan kayak babi misalnya. Nah, seperti itu. Naudzubillah. Nah, ini adalah salah satu seandainya Tuhan itu memiliki tandingan atau lebih dari satu. Nah, kemudian sekarang Tuhan ini punya tandingan. Tuhan punya tandingan. Katakanlah ada beberapa Tuhan. Yang ini ribut terus, akhirnya dia bikin bumi sendiri, bikin manusia sendiri, bikin makhluk-makhluknya sendiri. Lama-lama ada tawuran Tuhan dengan yang satu dengan Tuhan yang lainnya. Idzan la dzahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Nah, seandainya Tuhan itu punya saingan, maka masing-masing Tuhan itu akan menciptakan makhluknya masing-masing dan nanti akan ribut tawuran dia. Nah, maka walillahil matsalul a'la, Tuhan tidak memiliki itu, Allah tidak memiliki itu. Allah hanyalah satu. Kemudian yang kedua, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu kepadanya, ya, itu menyandarkan segala keperluan kepadanya. Bayangkan kalau kita tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah, lalu kita akan menyandarkan kepada siapa harapan kita ya. Sehingga ini yang menjadi motivasi kita untuk bekerja, untuk lebih giat bekerja kita, karena kita telah berdoa kepada Allah supaya kita diberi kemudahan. Seandainya kita seperti orang, naudzubillah, seperti orang ateis, komunis yang tidak percaya adanya Tuhan, lalu harapan kita akan digantungkan kepada siapa gitu. Tidak ada harapan, tidak ada tujuan, maka otomatis hidupnya juga tidak akan jelas seperti itu. Tidak punya semangat untuk hidup karena dia tidak punya tujuan, tidak punya harapan. Ayat ketiga, Allah tidak memiliki keluarga ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak beranak ya. Ya jelas seperti itu. Ini tidak seperti teorinya Trinitas ya. Trinitas itu ada Tuhan itu ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak. Ini salah ya.
oleh kita semua. Kemudian ayat keempat ini maksudnya ya, dijelaskan bahwa tidak ada satupun makhluk yang menandingi atau menyamai kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada makhluk pun, jangankan Tuhan, makhluk pun tidak ada yang menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya makhluk, ya tetap aja dia makhluk punya banyak kelemahan ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan makhluk terutama manusia itu dalam keadaan lemah. Baik, demikian yang disampaikan pada materi kedua ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua di rumah mendapatkan manfaat dari materi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada antum semua yang sudah menyimak video ini. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu datang dari kelemahan dan ketidaktahuan saya sendiri. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.